Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Dandadan. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Animenya dilanjutkan kembali. Terlihat ada salah satu orang yang disebut expert mengikuti acara untuk meramal artis yang sedang naik daun. Dalam ramalannya tersebut tidak ada yang relate sama ini anak, sehingga penonton pada kecewa. Tebakan si expert ini salah semuanya. Alhasil dia langsung saja pulang naik taksi. Orang yang punya taksi juga kenal sama orang ini. Dia adalah Dodori Santa yang tampil di TV kemarin. Ketika disebut kayak begitu, orang tersebut langsung pengen turun karena kesel banget kalau ada yang ngomong seperti itu. Sementara si Ken yang sudah berubah udah mulai mendekati si Ayase. Pas mau lebih, tiba-tiba saja ada yang menyerangnya, yakni orang tadi. Ternyata ini adalah neneknya si Ayase. Anjir, muda banget coy. Tsunade juga kalah cok kalau sama ini. Dia menantang si nenek turbo untuk berduel. Dia mengira awalnya itu cuma roh biasa, tidak ada orang di balik roh tersebut. Sampai di mana dia menyerang balik. Sayangnya itu roh tiba-tiba terbakar dan masuk ke dalam bulatan yang telah dibuat oleh si nenek. Katanya ini sesuai prediksi, itu si nenek turbo bakalan masuk ke dalam bulatan. Kalau aja dia keluar dari bulatan itu, dia bakalan terbakar, soalnya terdapat paku di luar bulatan itu. Beda cerita, kalau pakunya ada di dalam, itu masih bisa keluar. Si nenek turbo itu mencoba untuk memancing emosi si nenek, tapi sayang tidak bisa. Yang ada malah dia dihajar habis-habisan sama tongkat baseball yang dia bawa. Terus dia melanjutkan kembali dengan membuat lingkaran lagi sampai dia tidak bisa kemana-mana. Dia akan menghabisi siapapun yang mengganggu cucunya. Tak lama kemudian si Ayase tersadar. Ngelek dikit, dia baru ingat soal si Ken. Dia cepat-cepat ke bawah, tapi ada neneknya yang lagi nonton Bakatono. Di situ dia menanyakannya kepada si nenek. Neneknya tersebut memberitahu kalau dia sudah mengalahkan roh yang tadi. Di situ si nenek mencoba menyenggol si Ayase kalau si Ayase ini tidak pernah percaya akan hantu. Makanya dia tidak akan panjang lebar memberitahu kebenarannya. Percuma bakal kagak percaya. Tapi kali ini Ayase yang sudah melihatnya sendiri, dia meminta maaf karena sudah pernah meragukannya. Dia menanyakan kembali keberadaan si Ken, barulah si nenek menjawab. Katanya ada di kuil utama. Dia pun dengan rasa khawatir menuju ke kuil utama. Dikira dia Ken bakalan kenapa-napa, ternyata dia biasa-biasa saja. Seketika kekhawatirannya hilang melihat si Ken tidak apa-apa sama sekali. Selama neneknya datang, dia kagak percaya kalau Ayase menyukai tipe seperti si Ken. Dia menanyakan kenapa si Ken disimpan di dalam situ. Katanya kalau sampai keluar, dia bisa saja berubah menjadi nenek turbo lagi. Si nenek juga memperingati si Ayase untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi karena berbahaya. Sekarang bukan waktunya buat meninggalkan si Ken karena itu juga salah dia yang sudah mengajaknya ke tempat yang horor yang bikin burungnya si Ken diambil. Jadi dia harus mengambilnya balik. Diceritakan soal nenek turbo tersebut yang katanya emang mempunyai kecepatan 100 km per jam. Dia bermarkas di sekitar terowongan. Si nenek juga pernah main ke sana. Dan sesampainya di sana auranya sangat besar sekali. Terowongan itu juga dijadikan pusat sebagai roh terikat yang mana yang termasuk roh terikat itu kuat-kuat, jadi harus berhati-hati. Atau Ayase sudah kagak usah ikut-ikutan lagi. Si Ayase bilang saja kalau dia telah mendapatkan kekuatan Esper. Tapi si nenek tidak percaya akan hal itu. Si nenek udah memberitahunya buat tidak berbuat lebih daripada itu karena dia sangat sayang sama cucunya. Tapi Ayase tetap akan melakukannya. Tapi si nenek tidak bisa membantunya. Dikarenakan seorang expert sepertinya itu memiliki jangkauan agar kekuatannya bisa digunakan. Kalau di luar daripada Kamigoe, itu tidak bisa. Tapi dia memiliki strategi biar bisa mengalahkan si nenek turbo.
Salah satunya ialah memancing si nenek turbo supaya keluar dari wilayahnya, agar kekuatannya pun jadi berkurang. Tentu Ayase kagak bisa kalau sampai kejar-kejaran, dia pasti kalah. Si nenek menyuruhnya untuk menggunakan kutukan si nenek biar larinya kencang dan nanti si Ayase naik di punggungnya. Itulah satu-satunya cara. Nah, demi untuk melatih kekuatannya, si Ken harus push up, sit up, dan yang lainnya masing-masing 100 kali. Sebelum tidur, si Ken meminta maaf karena sudah membuatnya ribet, harus nolongin si Ken dan juga dia belum bisa berbuat apa-apa untuknya. Lain kali dia akan menolong si Ayase, dia ingin si Ayase tetap menjadi temannya. Ayase kagum melihat duelnya tadi, katanya keren. Di tengah itu si Ken pengen minum. 自分は喉乾いたんで水ください。 Keesokan harinya ada berita yang dimana orang yang waktu itu si nenek diramal ternyata emang bukan kebohongan belaka. Artis terkenal ini ketahuan udah memiliki anak dan yang lainnya. Sesuai dengan ramalan si nenek, setelahnya mereka melakukan latihan dengan memperlihatkan kekuatan si Ayase. Dia bisa mengendalikan kekuatan si Ken yang tidak bisa kekontrol. Si nenek pengen tahu gimana cara kerjanya, kata si Ayase. Dia melihatnya seperti mempunyai tangan yang lain yang melihat auranya si Ken. Dia bisa memerasnya seperti itu. Dia juga bisa mengangkat sesuatu yang ada dalam jangkauannya. Tapi si nenek meminta si Ayase untuk menutup matanya dan menggunakan indera keenam lah gitu biar tidak tertuju yang ada di depannya. Sama si Ayase dicoba tutup mata. Tapi hal itu tidak berhasil, malah bikin si Ken menjadi berubah. Dia dari tadi lari-lari kagak jelas karena pengen berak, tapi tidak diperbolehkan. バイ、オカルンがトイレ行きたいんだって。ねえ、何かいい方法ない？ Karena udah kagak kuat lagi si Ken pun mabret mau masuk. Tapi masih saja dihalangi sama si Ayase. Karena kalau ditinggal dia pasti bakalan berubah sampai terjadi kejar-kejaran di sana. Si nenek yang tidak ada hubungannya jadi ikutan ngejar juga sampai akhirnya ujungnya dia berak juga. Itu pun harus ditemenin biar kagak berubah. Ken yang awalnya pengen diculik sama alien, kini malah mendapatkan pengalaman yang lebih mengerikan lagi. Dia ingin cepat-cepat dapat burungnya lagi. Tapi tidak semudah itu. Tiba-tiba saja suasananya menjadi merah. Dan si nenek turbo itu pun muncul. Si nenek pun tidak bisa dibangunin. Inti dari pembicaraan itu, si nenek turbo seperti memberikan ancaman kalau si nenek turbo bakalan mengalahkan dia. Dan yang lainnya juga. Dia juga menantang si Ayase untuk ke terowongan malam ini juga. Selama semuanya kembali normal, hidung dan telinga si nenek berdarah. Jimat yang ada di rumahnya pun udah kayak kagak berguna lagi berkat si nenek turbo tadi. Malam harinya mereka berdua bersiap untuk mendatangi terowongan yang kemarin si Ken datengin. Mereka berdua menggunakan baju kayak tradisional gitu dan sekalian diberikan doa oleh si nenek. Biar selamat gitu kan. Dia juga mewanti-wanti si Ayase supaya hati-hati, tapi Ayase sendiri udah bosan mendengar ocehan neneknya tersebut, padahal neneknya tersebut kagak mau kehilangan cucunya. Lalu habis itu mereka berdua pun berangkat menggunakan sepeda yang ujungnya naik kereta juga karena kejauhan. Tapi Ken malu dengan penampilan mereka yang menggunakan baju seperti itu. ターボババアの野郎、ボッコボコにしたるわい。 Selama kemudian mereka berdua sampai di terowongan yang dimaksud. Awal-awal Ayase dan Ken udah ribut siapa yang akan masuk terlebih dahulu. Sampai akhirnya keduanya masuk secara bersamaan. Maju sedikit udah ribet lagi yang bikin mereka kagak fokus. Si Ayase mencoba untuk memperlihatkan aura positifnya gitu kan supaya tidak takut akan nenek turbo. Namun apa daya di depan sana terdapat titan yang gede banget. Mereka berdua ketakutan. Mau balik lagi pun udah kagak bisa. Di kedua sisi mulai mendekati si Ayase dan juga Ken. Di situ Ayase coba menyerangnya menggunakan baseball, tapi malah kemakan jadinya menggunakan kekuatan si nenek turbo lewat si Ken. Pas mau menyerangnya tiba-tiba kekuatannya hilang dan Ayase juga tidak melihat kekuatan yang ada di tubuhnya si Ken. Kata si nenek turbo, dia telah mencabut kutukan dari tubuhnya si Ken. Jadi mereka udah terpojok banget sampai mau dimakan kayak begitu. Untungnya si Ayase ingat perkataan neneknya untuk memancing si nenek turbo untuk lomba adu lari alias kucing-kucingan.
Mendengar si Ayase menantangnya duel lari, si nenek mau-mau saja, tapi harus ada golnya. Ayase memberitahu kalau si nenek berhasil menangkap mereka, mereka bakalan dimakan. Tapi syaratnya harus ngitung sampai 10 menit. Dia setuju. Ayase langsung saja lari bareng si Ken. Anehnya ini nenek-nenek ngitungnya aneh banget. 10 menit berasa 10 detik anjir. Alhasil mereka berdua terkejar. Bahkan si Ayase bisa tertangkap. Si Ken kagak bisa apa-apa karena udah kagak punya kekuatan si nenek turbo lagi. Dia masih terus melanjutkan permainannya. Dia menghitung kembali buat si Ken. Lagi-lagi dia tidak tahu cara menghitung yang benar, jadi ngawur parah. Yang hasilnya dia mau dimakan, tapi dia keinget kalau Ken tidak mau menjadi beban lagi. Sehingga ketika dia mau dimakan, si Ken menggigit opainya si nenek tersebut. Sampai-sampai katanya kagak bisa apa-apa, bahkan ngeluarin kekuatannya sendiri kagak bisa. Karena beliau merasa tersiksa, mau nggak mau dia masuk lagi ke tubuhnya si Ken. Tapi berkat dia masuk ke tubuhnya lagi membuat si Ayase bisa mengendalikan kekuatannya si nenek turbo lagi. Berkat belajar menutup mata si Ayase ada perkembangan. Si nenek turbo marah dan menyerang si Ayase. Untungnya serangannya kagak kena. Setelah itu akhirnya si nenek bisa diatasi, kali ini bahkan bisa dikendalikan dengan mudah oleh Ayase. Ayase langsung saja mengajak buat keluar dari kota Sono. Tapi tidak semudah itu. Roh yang terikatnya pada muncul, yakni salah satunya adalah kepiting raksasa. Mereka berdua auto dikejar-kejar di sana. Terpaksa juga si Ayase harus menggunakan kekuatan si nenek turbo lagi. Ya walaupun agak susah sekarang untuk mengaktifkannya. Untungnya masih sempat pergi dari sana. Semuanya belum usai, si Ken yang keberatan dia susah banget buat berbelok. Alhasil terjun dah ke bawah. Awalnya mau udah kayak helikopter. Tapi sayangnya cuma gimmick doang yang pada akhirnya mereka pun terjatuh. Kepiting itu masih ada. Si Ken mencoba untuk menjauh kembali. Di tengah jalan banyak orang yang melihat mereka, tapi kepiting ini tidak terlihat kasat mata. Si Ken udah lelah banget. Ayase menyuruhnya buat bertahan sedikit lagi. Terus Ayase mengambil jalan kanan dan masuk ke pemandian air panas. Seketika pada heboh. Ada sesuatu yang menghancurkan pemandian air panas itu. Ditambah mereka juga kagak melihat ada roh kepiting. Di tengah si Ayase tidak bisa kemana-mana, dia menarik pipa biar si kepiting terkena air panasnya. Dan terbukti caranya tersebut sangat bekerja. Di sana pun Ayase dengan Ken langsung bergegas pergi meninggalkan kawasan itu. Momen epik masih ada. Ketika di luar sana dikira kagak ada orang yang bakalan mengejar mereka lagi, ternyata ini malah banyak roh-roh berbentuk manusia yang mengejar mereka berdua. Bahkan mengepungnya. Si nenek turbo sengaja menghubungi mereka karena masih satu kawasan dan banyak makam juga di sekitar itu. Jadi dia bisa meminta bantuan. Si Ken sempat putus asa karena emang terkepung banget. Si kepiting juga ada lagi, tapi si Ayase tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba meyakinkan si Ken untuk tidak menyerah, lalu mengubahnya kembali menjadi nenek turbo, lalu menerobos keluar dari sana. Ayase yang udah pro, dia jadi bisa memainkan tangan rohnya tersebut. Biar bisa berubah arah, tahu sendiri ini anak kagak bisa belok saking kencengnya. Sampai akhirnya kepiting itu ada lagi. Ayase bilang, terus terobos aja. Hal itu dilakukan sama si Ken. Mereka berdua terus melangkah ke depan biar bisa keluar kawasan. Sampai akhirnya si Ayase mempunyai ide untuk ikut dengan kereta api. Karena emang kereta api kecepatannya lumayan kencang. Cuma sayangnya si Ken berubah menjadi normal lagi yang membuat mereka berdua terjatuh. Untungnya berkat tangan rohnya si Ayase dan si Ken berubah lagi, dia masih bisa mendarat dengan aman. Walaupun bisa mendarat dengan aman, tapi badan mereka pada sakit.
Berbarengan dengan Ayase yang baru ngeh kalau si nenek turbonya lepas dari kawalannya sehingga dia bisa lepas. Dan dia membawa pasukannya kembali. Si nenek turbo merasa kalau si Ayase sudah mengganggu si nenek beserta yang lainnya. Jadi inilah balasannya. Tapi omongannya tidak didengar olehnya. Di sana si nenek turbo bergabung dengan roh terikatnya, yakni roh kepiting tadi. Terus si nenek turbo nantang buat kejar-kejaran lagi. Ayase setuju. Dia menyuruhnya untuk menghitung 1 detik doang. Si nenek turbo tidak mengerti. Ternyata di sana si Ayase menaiki kereta yang sedang melaju cepat, sehingga si nenek turbo langsung mengejarnya. Kereta itu lumayan cepat dan mempunyai kecepatan 120 km per jam. Tapi karena ada belokan si nenek yang memiliki kecepatan 100 km per jam, dia bisa terkejar. Tapi inilah yang dia inginkan, karena kereta itu menuju ke Kamigoe, si nenek turbo harus segera pergi. Kalau tidak, bisa-bisa dia kalah. Tapi sayangnya tidak bisa. Ayase sudah bisa memperdayanya, sudah bisa menahannya sehingga ketika melewati kota Sono, si nenek turbo pun bisa dikalahkan. Pada akhirnya si Ayase bisa menang melawan si nenek turbo. Pas mengalahkannya, dia melihat banyak arwah manusia yang berterbangan. Pas nyampe di stasiun, si Ken bisa tersadar kembali. Berkat kejadian ini si Ayase mempunyai wawasan dan pelajaran. Katanya emang tempat ini dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak kasus. Jadi kalau ada kasus pembunuhan terutama perempuan, rohnya akan dicari dan bergabung dengan si nenek. Maka kalau udah mendengar cerita kayak begitu, mereka tidak boleh mengganggu tempat yang menurut mereka angker atau sebagainya. Intinya harus menghargailah gitu sama roh-roh yang bersembayang di sana. Setelahnya mereka makan malam bersama, lagi-lagi kacau banget. Si nenek Edun sama si Ayase berebut daging. Daging si Ken juga diambil sama mereka. Terus si nenek Edun nanyain burungnya, katanya udah balik lagi, tapi dia kagak mau memperlihatkannya kepada si nenek Edun. Selesai makan, sudah saatnya si Ken ini pulang, karena emang dia sudah baik-baik saja. Cuma di perpisahannya tersebut si Ken seperti berasa ada yang kurang. Nah, si Ayase mengatakan kalau mereka bakalan ketemu lagi nanti. Seketika si Ken senang. Itu pertanda emang mereka sudah berteman. Hai. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih, bye-bye.